itu ketika puasa. Nasi itu halal. Ya kan? Air itu halal. Tapi ketika puasa, Allah berfirman, puasa kamu. Kita nggak berani makan. Nasi yang halal-halal nggak berani. Nah, selain itu, di Islam itu, selain boleh dimakan itu, harus dia toyib. Ya. Harus toyib. Toyib ini apa sih, Ustadz Ali? Toyib itu bagus. Ya, bagus. Jadi baik barangnya. ya tidak hanya sekedar dimakan saja. Ini toyib enggak? Bagus enggak untuk tubuh kita? Begitu, Bang. Iya. Oke. Saya dulu yang isi kekosongan bentar sebelum syahadat ya. Bro, siapa sih namanya? Edo. Bro Edo, selama ini Anda aktivitas keagamaan Anda itu di mana sebelum syahadat ya? Apa aja yang Anda lakukan? Nggak pernah. Udah lumayan lama nggak pernah. Jadi selama ini Anda tidak mengenal siapa sembahan itu yang Nah, disembah? kalau dulu iya waktu baru-baru di sini iya aku di wihara. Oke. Biara ya. Hmm. Berapa umur tadi? 36 ya? Iya. Aktif nggak ke pihak biara itu? Udah ada 7 tahunan udah nggak pernah. Udah 7 tahunan kosong begitu ya? Kosong. Kosong. Terus selama 7 tahun kekosongan itu belajar atau masa bodoh apa seperti apa? Ya, Ini kan sudah 3.250 kalau bisa open camp, Bang. Kalau betul-betul ingin mualaf, Bang. Tinggal di mana, Bang Edo? Tinggal di mana? aku di Papua. Oh, Papua. Tapi KTP agama apa? Terputus deh gua. Buddha. Oke. Lanjut, Bang Andi. Apa lagi tadi ya? Terstruktur baru ke syahadat nanti gitu loh. Bisa open cam nggak, Mas Bro Edo? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Nah, mantap. Nah, kan menunjukkan kesungguh-sungguhan gitu loh. Jadi kita Udah 1.000 itu ya, Bang? beli 3.000 kucing dalam karung. akunnya. Oke. Keren gantengnya, Masya Allah. Ntar ya. Ih, keren. Rambutnya gondrong ya? Gondrong. Nggak usah Ya, bercanda. Saya nanya lagi gitu loh. Paling saya 5 menit lagi waktu ya. Oke. Terus kemudian setelah 7 tahun kekosongan, Mas Bro, begitu apa yang Anda alami begitu? Ada yang kurang dalam hidup Anda gitu? Bisa dibilang gimana ya, cuma Suaranya pelan, Bang. Iya, Mic-nya dideketin, mic-nya ya. paling ya gitu aja sih, bimbang nggak jelas Oke. karena udah nggak pernah ibadah. Sudah 7 tahun nggak pernah beribadah begitu ya? Nggak pernah. Oke. Terus kemudian selanjutnya begitu. Apa yang mendorong Anda ingin memeluk Islam? Nah itu yang aku bilang tadi, aku mulai tersentuh setelah aku mendengarkan sholawat Jibril itu. Yang gimana coba? Gimana ya, kalau ini aku kadang lupa sih, tapi kalau aku live TikTok selalu pasti aku bawakan sholawat Jibril. Oke. Baik. Itu ya. Iya. Pertama aku dengar itu aku menangis. Masya Allah. Ya Allah. Kenapa bisa? Sama Bang. Sama Bang. Iya, Itu pasti gimana lah. ya? Kayak tersentuh aja begitu, terus kayak ingat orang tua di kampung. Orang tua Udah masih sunat hidup? belum? Udah sunat belum? Belum. Oh, loh. Cewek kok nanyanya udah sunat. Iya, ntar dulu dong. Terstruktur nanti itu. Ibu masih hidup? Masih di kampung? Masih Oke. lengkap semua. Silahkan. Tapi ibu Muslim, Bapak? Tapi sekarang kan mereka sama-sama punya kehidupan masing-masing. Oh, udah nggak sama. Baik. Mm. Saya rasa cukup gitu ya. Kalau memang Anda ingin bersyahadat, Anda open camp. Tapi KTP sekarang anggap tertulis itu apa? Buddha. Buddha ya. Oke. Kita serahkan ke Bang Juma deh. Lebih cepat, lebih bagus gitu, Bang Juma. Monggo. Oke, saudara Edo, Denara Kepeng, Tidak kepeng.
Langsung usaha. Apa itu artinya? Apa itu? Gak ada Nggak uang. apa-apa. Iya nggak ada uang. Anda mirip ini loh, mirip orang Lombok loh. Gimana Ya, ini? memang aku orang Lombok ya ampun. Oh iya, Indek Nara. Oke oke. Ya, ikuti saya dalam bahasa Arabnya, nanti diterjemahannya pun ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa hasadu wa asyhadu wa hasadu wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jadi Selamat Saudara datang, Edo, keluarga. Anda sudah menjadi seorang Muslim. Sekarang Anda bagian dari kami. Kita adalah saudara. Ya. Pesan saya supaya saudara belajar Islam, memperdalam Islam dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang taat beribadah. Oke, saya yakin sekali bahwa di Lombok itu banyak ulama besar dari sejak belum Indonesia merdeka sampai hari ini, itu banyak ulama-ulama di sana, banyak wali di sana tuh. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Lanjut. nah, memang aku nggak pulang Lombok. Iya nggak apa-apa, jadi ulama di Papua aja nanti. Masya Allah. Masya Allah. Bang Koles Jadi lagi dulu. tokoh, Amin. jadi tokoh agama Islam di Papua. Amin, 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 amin. Nemenin Gantian. Silakan. Nemenin. yang lain. lan ya. Aduh. Ya. Monggo Ustaz Talib dari tadi nggak ada Alif, ngomong. Alif. aku Ya. dulu satu detik dong. Udah dari tadi Ustaz Alif duluan, Ustaz Alif. Ustaz Dalaib, silakan Ustaz Alif. Udahlah ya udah. Ustaz Alif silakan. Ya udah, itu kan sudah bersyahadat nih. Barakallah ya. Barakallah, semoga tetap terjaga dan terpelihara hidayah ini. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia yang membawa setan gitu. Tetap jaga, karena keimanan ini kembali kepada diri Anda sendiri ya. Nanti akan datang banyak pencobaan yang akan dilalui. Maka Islam itu memberitahukan ketika Anda menjadi seorang beriman, dikasih tahu juga oleh Allah bahwa kamu akan mendapat ujian. Ujian itu dari Allah itu walana bulwanakum bisyai minal khawal ju'i wa nafsi minal amwal was samarat gitu. Banyak sekali uji Allah, itu biasa buat orang-orang yang beriman, dan sudah berlalu juga orang-orang yang jangan kaget, ujian itu ada. Nah, tapi Allah juga memberikan solusinya. Itulah indahnya Islam. Ketika Allah kabarkan ujian itu ada, Allah kabarkan juga solusinya ya. Wabasirus sabirin. Sampaikanlah kabar orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Alladzina idza musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ketika mereka mendapat ujian itu, mereka berkata innalillahi wa inna Bang Erik Nois. bukan hanya Bang sebatas Erik kalimat ya, bukan hanya sebatas kalimat, tapi artinya kita langsung memohon wasta'inu bisabri wasolah. Jadi kita selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar, sholat ya. Minta solusi, jangan sampai kepada pihak lain, dalam artian kan segala urusanmu kepada Allah. Akan banyak ujian nanti, tetap sabar, istiqomah, insya Allah. Amin. Itu aja dulu dari saya.
Ini dong, kita tahu sesudah dia bersyahadat, apa-apa yang harus dilakukan sekarang, belum disunat, persiapannya seperti apa gitu dong. Silakan. Kasih kamu Oke, kesempatan sebentar saya, Polres Ustaz, dari sebentar tadi. saya. Bagi. Enggak, saya takut lupa aja, ini ada pesan dari temennya. Ternyata Bang Edo ini mau nikah ya? Mm-mm. Iya, ya. Saya dapat dari temennya. Mau nikah. Nanti juga akan ke sana atau terstruktur gitu loh. Enggak, aku lupa loh. Udah kalau jalan. Siapa nih yang mau edukasi nih apa-apa yang harus disiapkan, disunat, seperti apa dan seterusnya. Silakan. Oke. Bang Jumala. Lanjut Ahi, lanjut. Oke. Jadi begini ya saudaraku. Sudah menjadi suatu tradisi di Islam. Ketika orang sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi penganut di dalam agama Islam, kita harus sudah siap menerima kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban yang ada di Islam. La ikraha fiddin itu berlaku untuk orang di luar Islam, ya, berlaku untuk orang di luar Islam. Jangan memaksakan Islam kepada orang yang di luar Islam. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke dalam rumah, ya, atau sudah masuk ke dalam Islam, sudah tidak ada lagi namanya la ikraha fiddin. Anda harus dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Islam. Harus. Tidak kenal lagi toleransi. Toleransi apa? Menjalankan ibadah itu nggak ada toleransi. Ya udah, kamu nggak ibadah, nggak apa-apa, nggak bisa. Anda harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Ayatnya sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan ecek-ecek. Jadi Islam, kadang sholat, kadang enggak bisa seperti itu. Kamu harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, apa-apa saja yang harus dijalankan di dalam agama Islam. Setelah Anda bersyahadat, sholat, apalagi zakat, puasa, haji, kalau mampu. Itu yang secara pokok. Masih banyak lagi nanti yang harus kita lakukan, itu yang sifatnya sunnah. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan, nanti itu dipelajari. Sekarang jangan minta apa aja, nanti keberatan, jangan ke situ. Yang penting setelah Anda bersyahadat katanya tadi belum sunat, maka wajib hukumnya untuk sunat. Nah itu ya, jadi harus dijalankan apa-apa yang harus ada di Islam. Nah kalau Anda sudah menguasai Islam, sudah ngerti Islam, ada kewajiban lagi. Apa itu? Berdakwah. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali dia beriman, apalagi beramal soleh, apalagi berdakwah. Yang keempat adalah sabar. Setelah Anda menjalankan amal-amal soleh, setelah Anda beriman, beramal soleh, dan berdakwah, tentu akan banyak ujian. Makanya di situ ditutup dengan sabar menghadapi itu semua. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Supaya kita tidak rugi, harus beriman, beramal soleh, berdakwah, dan tentunya kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Seperti yang dikatakan Ustadz Alif itu tadi, ketika Anda menjadi mu'alaf, Anda tidak bisa lenggang kangkung karena Anda akan menghadapi ujian. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Terima kasih. Oke. Bro, kira-kira ada kesulitan nggak kalau Anda, kata haru wajib nih disunat. Kira-kira udah ada pandangannya seperti apa? Udah ada temen kok koneksi gitu? Belum ada. Belum ada. Ada yang bisa kontak
kasih kontaknya ke Bu Hesti ya. Nanti kita komunikasi lewat WA, Anda posisi di mana dan seterusnya gitu ya. Lewat WA aja nanti komunikasinya. Bu Esti yang host ini ya? Iya, Ya, betul. BDM aja nomor Anda ke sana. Iya. Bang, jangan lupa mandi junub ya. Mandi wajib Nah, habis tuh. Mandi Itu wajib. Itu baru mau ke sana, nanti jangan perempuan yang nerangin deh, jangan. Habis kalian lama kali ngomongnya. Satu-satu Bu Hesti. Satu-satu Bu Hesti sunat ini ingetnya dulu. sunat aja. Nih, Iya, mandi wajib juga. Kalian lama kali ngomongnya. Aku ingat ya, aku bilang. Iya. Ya kan kita ngomong Ini- giliran Bunda, giliran. Aku ada titipan dari Akhi Ahmad Yani. Beliau mau ngijasahin, bukan ngijasah sih, mau ngusulin Lah, nama fotonya muslim masih nggak ada. untuk Akhi Edo. Nah, Jadi, jazakallah khair. enggak ada ya Pak Tony. Wah, parah nih Pak Haji. Aduh. kenapa sih ribut rame begini sih? Aduh. Lanjut Kores. Ada. Ya jadi Akhi Edo dapat usul dari siapa? Akhi Ahmad Yani. Ya, beliau juga seorang mujahidin jalur Utsman bin Affan di bawah ngasih nama yaitu Muhammad Ubaidillah. Nama baru. Masya Allah. Lo kok ketawa? Keren, Enggak namanya keren. panjang kali agak Nggak usah ubai. ditanggapi, masih banyak yang mau ditanyain nih ke dia nih. Tadi Ridho nggak? Kalau namanya itu Muhammad Ridho. Ubaidillah. Muhammad apa? Muhammad bagus tuh Edo. Muhammad Ridho. Muhammad Edo juga bagus. Muhammad Edo. Buset, banyak banget suara ya. Lama kali pula pengen ngomong. Satu aja yang berbicara gantian. Muhammad Edo ya. Allah wabarakatuh. Oh jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jadi Ubaidillahnya enggak, Muhammadnya diambil. Masya Allah, ya udah. Gas. Tafadhol. Ya gantian siapa lagi nih? Saya masih sedikit ada ya. pertanyaan banyak loh. Dari saya Bang Andi, izin sebentar Bang Andi. Mohon maaf kalau saya salah kata ya Bang Edo ya. Sedikit dari saya ini mungkin ya sepengetahuan saya ya. Nah, kalau terkait Islam itu adalah aturan. Yang menjalankan aturan itu adalah orang muslim. Kan begitu. Nah, kita mengaku Islam dan kita Digantung menjalankan kali segala sekali. aturan-aturan itu adalah makanya kita dikatakan muslim. Nah, lalu belum. Aduh jadi lupa saya. Lanjut. Cemburu si Erik karena aku bilang ganteng Ustaz Ali. Masya Allah, enggak gitu host. Nah gini Bang, kita ini kan Bang hidup sendiri-sendiri, ya Bang ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Segala apa yang kita perbuat itu pastinya ganjarannya terdiri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang ikut campur dalam hal apapun yang kita lakukan. Kan begitu. Baik itu suatu pekerjaan yang salah, suatu pekerjaan yang benar, itu pasti ada ganjarannya. Dan itu yang nerima kita sendiri. Itu pasti. Nah, jadi di sini Islam mengatur itu semua Bang. Ya, mengatur diri kita sendiri. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah diatur oleh Islam. Nah, bagi Bang siapa yang Erik. menjalankan aturan-aturan Islam itu makanya disebut Anda dikatakan orang muslim gitu. Bang Erik bisa nggak Ya Bang Andi? yang to the point aja dulu. Kan masih banyak dasarnya, dia belum tahu nih, jangan terlalu ke dalam dulu. Oh iya. Ya. Oke. Jadi mungkin begitu saja ya, Ya. kalau salah mungkin dikoreksi ustaz-ustaz kita. Silakan. Oke, Mungkin Bang makasih. Zuma lah sedikit Bang. Ada yang bisa ajarin nggak bagaimana sesudah disunat harus wajib, terus mandi junub gitu? Ada yang bisa ajarin caranya? Silakan. Itu loh, yang pondasi-pondasi aja dulu, nggak usah terlalu dalam. Anda bisa Ustaz ajarin Alip. gimana niatnya? Monggo Silakan. Ustaz Talib. Maksudnya cara motongnya Bang gitu. Nah, Enggak, mandi wajibnya. Memandu Doanya wajib gitu. cara motongnya. niatnya gitu loh. Itu yang penting yang ini loh, dasar dulu. Ya, Ustaz Alip lah mungkin. baik. Silakan Ustaz. Betul ya. Tadi ketika Anda sudah menjadi orang beriman, maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan cara kafah ya. Kafah itu berangsur bertahap menuju kepada kesempurnaan. Dalam sebuah hadis juga diperintahkan bahwa jika di antara kalian ada menjadi mu'alaf, maka hitankanlah dia. Jadi perintah hitan itu ada, dan Anda diperintahkan juga untuk mandi ya, mandi besar.
Cukup sederhana saja niatnya bahwa saya niat mandi besar ya sebagai seorang mualaf karena Allah Ta'ala. Cukup sederhana, tidak perlu diperlumit ya. Tidak perlu diperlumit karena yang penting Allah itu melihat dari niat Anda ya. Cara niatnya seperti itu saya sederhanakan. Lalu Anda mandi besar, seluruh tubuh dibersihkan dengan air, ya sudah. Nanti habis itu rasakan gitu kan, sudah mandi. Jangan lupa nanti khitan itu harus. Nanti perlahan untuk seorang muslim, karena memang kita tadi sudah perintahnya untuk belajar tentang Islam, pahami dasar-dasar pelajaran Islam, ingat kembali bacaan sholat, karena Oke, itu cukup. hal yang wajib kan. Sip. Kores Itu mute tuh lagi perlu makan. mandi dulu atau sunat dulu, Ustaz Talib? Sunat dulu lah. Mau Monggo, langsung Ustaz mandi Talib. juga nggak masalah. Oke. Yang penting dibersihkan dulu gitu. Nanti Oke. takutnya sunat nunggu 2 hari. Kedua, selanjutnya udah bisa Yang penting tahu tahu dibersihkan cara ya. berwudu, Bro? Belum. Oh, dipraktekin Ustaz. Open cam Ustaz. Ini yang penting ini, jangan dicerami terlalu jauh dulu gitu loh. Ini kok yang penting kok Aku- dilupakan. Kalau open cam kayaknya ngeler itu. Oke. Nah. Gantian dulu, besarin layarnya Ustaz Talib. Jadi Nggak usah, nggak enak, jangan. Nggak apa-apa, biar dia lihat. Nah, Aduh, ya mengenai masalah wudhu ya, wudhu itu kan suatu keharusan ya. Dia menjadi wajib ketika dia akan sholat. Makanya kita harus wudhu. Wudhu itu kan salah satu cara agar bagian dari syarat sahnya sholat diantaranya adalah berwudhu gitu. Sudah memiliki wudhu. Nah, wudhu itu pertama membasuh biasa ya kita bersihkan kedua tangan kita sunahnya. Mengenai bacaan saya akan persingkat ya makan karena tolong tidak mungkin minum. paham dalam satu malam ini ya. Niatin aja bersih-bersih karena Allah. Jadi dalam ibadah kita itu semua apapun gerakan ibadah kita selalu niatkan karena Allah ya. Selalu niatkan karena Allah. Bersihkan tangan karena Allah mau beribadah gitu kan. Saya hendak beribadah. Lalu yang pertama adalah membasuh muka seperti biasa. Ketika kalau airnya di tangan kita keduanya atau salah satunya dibasuh di atas ya, bersih kata gitu. Sunahnya 3 kali seperti itu ya. Terus menerus diulang 3 kali. Habis itu kedua tangan harus melebihi dari sikut ya. Melebihi dari ini. Nah, tangan kanan, lalu tangan kiri sama 3 kali. Ingat airnya yang mustakmal jangan dipakai. Air yang sudah digunakan jangan dipakai kembali gitu. Air keran itu kan biasanya kalau ada air keran itu lebih mudah ya. Air keran lebih mudah biasanya ambil dari keran, di muka, merata, baru di tangan, lalu mengusap kepala juga sama 3 kali diambil, ya, lalu telinga bersihkan. Nah ini lalu setelah itu baru kaki ya. Mengenai niatnya. Makanya kalau dalam kaidahnya di fikih itu kan nawaitul du'a li rabbil hadasil asghar fardulillahi ta'ala gitu, bahwa cukup Anda pelajari karena Allah tahu niat Anda karena belum paham, cukup aja niat saya berwudu menghilangkan hadas yang kecil karena Allah gitu. Nah itu praktek wudunya seperti itu ya. Pertama biasa sunahnya bahkan indahnya kebersihan di Islam itu dipelihara. Jadi sebelum wudhu bahkan ini seluruh lubangnya ya termasuk berkumur dan bersihkan hidung, tangan dibersihkan semua, lalu basuh 3 kali, abdol ya, ngambil abdolnya 3 kali, tangan 3 kali, kumur-kumur Ustaz. ya tadi udah perasaan kumur, hidung, tangan. Tadi saya sudah ulang kembali, artinya bersihkan semua ya, bersihkan biar bersih, karena ketika kita sholat jangan sampai masih ada sisa makanan atau apa gitu. Itu salah satu dari manfaatnya. Nah, setelah itu semua, yang sunahnya sebenarnya yang ini, tapi yang prinsipnya adalah muka, jangan lupa muka 3 kali, merata ya, sampai ke samping telinga, sampai sini. Nah, seluruh muka yang nampak, lalu tangan melebihi sikut ya, melebihi sikutnya juga tangan, lalu kepala boleh diusap di situ karena dalam kaidah fikih ngambil yang sederhana ya. Yang penting begini, ada air ditaruh di sini, dibersihkan ya, bagus abdol juga ada yang lebih banyak lagi, lalu ke telinga, habis itu kaki ya. Dan abdolnya salah sama rotin 3 kali gitu. Cukup dipahami Bang? Lebih jelasnya nanti buka YouTube deh, dipelajari Nah, lagi di siap. sana ya. Oke. Aku sebelum dikomplain
mau ditutup lagi kameranya nih, nanti dikomplain lagi. Udah silakan ditutup. Kembali ke Bang Edo yang digadein lagi. Masih ada loh yang mau disampaikan. Bang Edo, tetap harus semangat disunat ya bro. Harus disegerakan itu. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Tidak pakai cangkul kok. Tidak pakai cangkul. Nggak. Itu Kedua, ini kalau ada besok di dapur ambil aja potong sendiri nggak apa-apa. jangan berdarah. Ini Tapi ada kayaknya pertanyaan dia ini Mas Edo. memang Apa serius ingin masuk Islam ya. benar? Kelihatan dari wajahnya memang nekat niat banget mau masuk Islam. Kelihatan dari wajahnya serius banget gitu. Udah ya. Bang Edo, ada yang melapor nih. Bahkan mengatakan gini, Bang Edo mau masuk Islam karena ingin menikah aja. Apa benar begitu? Bukan gitu. Kenapa sih itu yang jawab? Jangan Tidak dikasih ada yang jawab. Gimana sih ini? Aduh. Bang Edo yang jawab, silakan. Bukan begitu nih ini. Ya. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku tersentuh setelah aku mendengar itu sholawat Jibril itu. Kalau masalah yang menikah memang aku dari jauh-jauh hari memang misalkan nih kalau aku ada jodoh sama orang muslim, aku mau ikut istri begitu. Bukan karena ini calon atau apa, bukan karena itu. Itu calonnya sekarang muslim. Muslim. Ya terakhir dari saya nih. Udah lama nggak ketemu ibu ya? Selama Kalau ada ibu di situ, Anda sekarang udah muslim, ibu belum tahu. Anda udah bersyahadat. Apa yang ini Anda katakan? Silakan. ya gimana ya, cuma minta maaf aja sih. Minta maaf untuk ibu bapak karena tanpa pengetahuan kalian aku mau masuk agama Islam. Allah. Pernah nggak sih dulu ibu mengajak Anda masuk Islam gitu? Enggak sih. Tapi saya yakin ibu Anda selalu mendoakan Anda lah pasti. Insyaallah ya. Yang Udah cukup dari saya. Siapa yang lagi mau memberi edukasi? Aku belum paham. Ibunya muslim ya? Muslimah. dia ikut suami Buddha juga kan, sama bapak juga. Oh, Buddha. sama-sama. Maaf. Oh alah. Doakan nanti Bang. Tapi kan Doakan. dari keluarga ibu muslim semua, dari keluarga. Cuma ibu ikut suami. Ya. Sedikit tambah ya, ini yang belum tersampaikan berarti tadi ya. Mengenai masalah dengan orang tua ketika masih berbeda agama kan gitu. Sedikit mungkin ya, karena Allah sendiri berpesan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassayna biwalidayhi husna gitu. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kepada orang tua. Di ayat lain ada Al-Luqman sama aja ya. Bahwa kepada orang tua itu harus berbuat baik karena dia yang sudah mengurus kita, yang membesarkan gitu. Tetap ketika dia mengajak kamu kepada kemusyrikan, artinya keluar dari keimanan, maka kamu jangan ikuti ya. Jangan kamu ikuti, tapi tetap tohibhum fid dunya ma'rufa, tetap menjadi yang terbaik, bersikap yang terbaik di dunia ini ya. Tetap menjadi anak yang baik. Dan harusnya ketika menjadi belum menjadi seorang muslim Anda sudah baik, ketika Anda menjadi seorang muslim harus lebih baik, karena itu pesannya di Al-Qur'an gitu. Jadi karena apa? Yang prinsipnya itu yang perlu diikuti itu di ayatnya bahwa wattabi sabila man anaba ilaya. Ikutilah jalan orang yang menuju kepada Allah, mendapat kabar gembira, intinya yang berada di jalan Allah ya. Prinsipnya itu. Namun ketika Anda tetap berbeda keyakinan, tidak harus dipaksakan, cukup berdoa agar disentuh hidayah dan tetap menjadi anak yang soleh, berbuat baik kepada kedua. Itu aja, maaf ini tambahan. Bang Zuma silahkan kesan dan pesannya.
Jangan 5 menit lagi, akhi. 5 menit Maksudnya? lagi, 5 menit lagi. 5 ada kegiatan menit sedikit. lagi. 5 menit Ah. lagi. Lanjut, lanjut. Naiknya gimana ini? Sudah ada pembuktian atau gimana, atau dibantu sertifikat mungkin? Hal seperti administrasi. Nah, itu saya untuk kembali ke sunatnya moderator, itu. maaf Bang Handi. Untuk sunatnya itu kira-kira kesusahan enggak itu? Untuk Kesusahan. mau sunat itu? Kesusahan juga. Gimana ya? Ada enggak ya kawan di sana ya? Makanya nanti tolong izin ya. Nanti nomor HP-nya dikasih ke hostnya. Nanti kita komunikasi lewat HP. Insya Allah, saya rasa kita bisa komunikasikan lebih cepat, lebih baik. Kami akan koordinasi kepada Ketua Umum Peradin. Beliau bersedia kok. Di sana dia punya banyak staf. Oke? Oh ya, mantap mantap. Oke, Ya, saya tunjukkan jawab aja. dulu typing di bawah ya. Ini Bang Edo ini tidak pernah murtad. Mamanya yang Islam. Mamanya mau menikah sama papanya Buddha. Jadi mamanya masuk Buddha. Kalau Bang Edo ini dari bayi, dari lahir Buddha. Cuma dia pernah belajar Islam. Ya, yang typing di bawah. Jaga tuh typingannya. Bang Edo tidak pernah murtad. Dengerin ya, dia tidak pernah murtad. Mamanya yang murtad menikah sama papanya. Itu Oke. lahirlah Bang Edo. Cukup. Oh, Udah. dasar typing. Udah, typingnya nggak usah, biasalah. Kedua, Akhi bro, didoakan aja langsung, akhi. iya. Satu lagi, ada nggak teman Perlu muslim yang didoakan. dekat dari Anda di situ? Ada Iya. nggak teman muslim yang dekat di situ? Bisa komunikasi. Banyak. Ya udah, komunikasi aja, beliau diajarin ya. Ya, kemarin aku sudah sempat tanya sih Pak Kepala Gudangku, Bang. Aku kerja di gudang, Bang. Udah berbincang-bincang juga sama Kepala Gudangku. Dia siap bantu juga sih. Ah, mantap, sip. Keren dah. Keren tuh dah. Oke, selesai. Banyak orang Bugis di sana itu. Ada orang Bugis nggak di sana temannya? Banyak, Tuh banyak. banyak Berarti adiknya Banjuma itu. orang Bugis. Banjuma harus tanggung jawab. tuh. Orang Bugis, orang yang mau bantu aku sih orang Buton. Oh iya. Satu rumpun itu, Bang. Alhamdulillah. Satu rumpun. Silakan Guru Nda. Dah, kita doakan aja dulu, akhi Sugi. Doakan aja dulu saudara Ustaz kita Talib ini. lah yang lebih abdul, beliau yang Ustad. Monggo Ustaz Talib. Sepuh. Ya udahlah, ya. Saudaraku sekalian, untuk keabdulan saudara kita yang sudah merelakan hatinya mengakui Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan mengakui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Mari kita berdoa semoga iman yang ada pada diri saudara Muhammad Ridho itu kekal hingga akhir hayatnya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tobatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah, ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami. Hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberi hidayah kepada saudara kami, Muhammad Ridho, yang tadinya beragama Buddha, sekarang dengan kerelaan hatinya, menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sesembahan satu-satunya, dan mengakui kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut-mulut kami sebagai penghantar hidayah, ya Allah.
Ya Allah ya Rob, jadikanlah mulut-mulut kami jadi penghantar hidayah ya Allah. Jangan jadikan mulut-mulut kami sebagai asbab maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak berilmu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan sesuai kemampuan kami ya Allah. Tapi dari asbab mulut-mulut kami banyak orang yang sadar ya Allah. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami ya Allah, tapi murni atas kehendak-Mu. Engkaulah yang memberi hidayah kepada siapa yang Kau hendaki ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman dalam diri saudara kami ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah ketika menghadapi ujian-ujian yang Kau berikan kepadanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha Kuasa ya Allah. Engkaulah yang menguasai hati-hati kami. Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Tetapkanlah hati kami pada iman dan Islam, ya Allah. Ya Allah, aku rela semuanya Engkau ambil dariku, ya Allah. Kecuali iman, ya Allah. Aku tidak rela, ya Allah. Jika iman ini hilang dari diri kami, ya Allah. Karena tanpa iman kami hanyalah sampah, ya Allah. Kami berharga di hadapan-Mu karena iman, ya Allah. Ya Allah, dunia ini belum Kau kiamatkan karena adanya iman Islam, ya Allah. Selagi masih ada orang menyebut asma-Mu, selagi masih ada orang berkata La ilaha illallah, maka Engkau tidak akan mengiamatkan dunia ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menyerukan kalimat La ilaha illallah kepada saudara-saudara kami yang belum mengerti Islam, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami, dosa ibu kami, ya Allah. Berilah mereka keselamatan, ya Allah. Jagalah iman ibu-ibu kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah. Agar beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Masya Bukan kenapa apa yang doa suruh yang lebih sepuh karena lebih husu. Ya Allah ya. Lanjut. Padahal Satuki doa nyetrum euy. padahal saya itu berdoa mata menangis, hati tertawa. Kak Sugi doanya itu doa yang terakhir itu menyakitkan bagi saya. Doa yang terakhir Ya Allah ya. Iya, karena doa yang udah deh lanjut yang ini aja Bang Edo silakan. Terus Akhi Erik Noise. ya. Selanjutnya ini Bang Edo yang pertama yang harus disiapkan itu tadi dikonsultasikan, disegerakan, disunat. Kedua mengurus surat-surat mualaf, itu yang penting. Nah, nanti coba ke Bunda Hesti itu di DM nomornya, nanti kita coba komunikasikan. Anda nggak usah menyebutkan Anda posisi di mana, nanti melalui teleponan kan gitu ya. Insya Allah kalau tidak terlalu jauh ke pedalaman begitu, insya Allah ada tim yang Ustaz bisa Sugi menemui Anda, Noise. gitu ya. Di kota Jayapura. Ya, oh, di kota ya. Oke, di kota Jayapura insya Allah bisa dijangkau lah kan. Bukan Ini suara saya yang noise, siapa ya? Oh, Bu Rama. sama. Oke. Kira-kira kedepannya ini ada kesulitan nggak sih di benak Anda itu ada yang paling utama yang ingin Anda utarakan di sini apa kira-kira yang kita bisa bantu? Kesulitan kurang Nggak- masalah nggak apa kedengeran sih? ya? Ini kita pakai biaya ya sunat atau gimana? Maksud saya gini, Anda sudah bersyahadat nih. Kira-kira apa yang paling dasar ingin Anda lakukan tapi Anda tidak bisa mengatasinya sendiri, kira-kira seperti itu. Apa kira-kira yang paling urgent? Ya urus-urus itu sih yang gue bilang sertifikat untuk ini atau apa, karena aku juga masih bingung sih. Mm-mm.
Katanya agak ribet, makanya Oh, nanti sertifikat aku Bang Zuma tanya. bisa ngeluarin itu. Nah, MMCI nanti aku bisa tanya. kok. Oke. Nanti tanya-tanya di kepala gudangku lagi. Oke, tanya-tanya lagi aja. Ya. Nanti koordinasi Tapi MMCI. begini Bang. Kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat di tempat Anda, tentunya Anda harus bersyahadat ulang di KUA atau di masjid setempat. Nggak apa-apa, syahadat lagi nggak apa-apa untuk mendapatkan sertifikat begitu. Tapi kalau enggak, Anda kasihkan datanya kepada kami, ya kan, ke Bang Andi atau ke Bang Zuma, nanti biar Bang Zuma yang ngurus sertifikatnya. Bisa juga seperti itu. Kasih. Ya, Nanti dibuatkan di Makassar akan dikirim. Itu aja sih. Iya. Yang paling penting ini sunat loh. Anda udah umur 36 tahun gitu. Gue takutnya masuk lihat pisaunya dokter kabur lagi. Gimana itu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak usah khawatir bro, enggak pakai